Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulih nabiyil karim. Bapak, Ibu, mari kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam dan iman. Nikmat iman dan Islam yang hanya Allah berikan kepada yang disayangi Allah saja. Tidak semua Allah beri nikmat ini. Makanya patut kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian sholat beri salam. Mari lagi dan lagi kita bacakan, kita sampaikan, kita niatkan, kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak, dengan kita selalu berselawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya, sehingga kita berhak mendapat syafaat dari beliau di yaumil kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati pemuka agama desa kita, khususnya Dusun Masak 2, Dusun Masak 3 dan sekitarnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Nasaruddin beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kebetulan saya tadi singgah tempat adik beliau, Kang Agus, saya manggilnya Kang Agus. Alhamdulillah kami akrab dengan dia. Terus kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Masak 3 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas yang berkenan hadir pada malam hari ini dengan kita keinginan. Yang saya hormati para bapak tamu undangan dan juga ibu-ibunya tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini. Yang saya sayangi dan saya cintai para anak-anak, remaja masjid, pemuda dan pemudi mungkin yang ada hadir pada hari ini, dan yang teristimewa kepada panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan bersusah payah menginisiasi ataupun membuat ide sehingga kegiatan ini terlaksana dengan sedemikian rupa dan hikmatnya yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita
kita selalu mengadakan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, kita mendapat barokah di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bu, udah Bu? Udah siap ngobrolnya? Ada satu kisah Bu, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam hendak memberi cara mengerami telur bagi hewan yang bertelur. Jadi kemudian ibu bapak bebek itu nggak mau diem. Ya, dibalik ceritanya bebek ada kebaikannya Pak. Coba bebek bapak pukul, maka bunyinya satu, wek. Cuman bedanya kalau dipukul mungkin bunyinya panjang, wek, itu kesakitan. Kalau bapak kasih makan, bunyinya pun juga wek. Bapak ajak dia masuk ke mall pun bunyinya juga wek. Nah kalau di HP mungkin baru bertambah wek wek. Ya Bu, ada kebaikan. Maksudnya apa? Istiqomah, nggak pernah bohong bebek ini. Dan kemudian hakul yakin ketika nyebrang, dia yakin ini. Kalau ketabrak ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah ajalnya. Kalaupun nggak ketabrak dia yakin. Dia yakin orang yang berhenti karena membiarkan dia lewat, atau berhenti karena dia sudah ketabrak. Betul Pak? Betul Bu? Nah gimana walaupun bebek itu cerewet, ya tapi begitu ada kelebihannya. Nah kalau yang Nabi Sulaiman tadi Ibu, jadi bebek ini gak mau diam, sehingga akhirnya dia tidak dapat ilmu mengerami telur sampai kiamat. Bebek tidak bisa menetaskan telurnya. Maknanya kata ulama Bapak Ibu, jadi kalau ada tausiah dikatakan kenapa hari ini mungkin kurang greget sama kita, kurang meresap sama kita. Kalau bahasa Sundanya itu bangor wae, bandel aja, dogel aja. Mungkin ada sifat bebek yang kurang bagus dalam diri kita. Ya Bu, jadi untuk yang supaya menetas apa yang saya sampaikan nanti, kita coba dia, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan tausiah, saya mau memperkenalkan diri walaupun ada di antara yang hadir di sini tahu dengan saya. Lebih kurangnya saya di sini sudah 3 kali atau 4 kali ya Pak? Lebih kurangnya saya 3 kali ini hadir di sini. Alhamdulillah sambutannya luar biasa sampai hari ini. Luar biasa, tambah maju, masjidnya tambah bagus, dan orangnya pun juga tambah ramai untuk hadir di dalam kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang kita laksanakan ini. Nama saya Bapak Ibu Muhammad Abdul Khalid. Saya berasal dari desa Talang Jelinci, Dusun Payarumbai 1, wilayah Kecamatan Rengat Barat. Dan alhamdulillah untuk tahun ini Bapak Ibu, desa Talang Jelinci dapat kebagian tuan rumah untuk MTQ. Nah nanti dimulainya katanya serempak untuk Kabupaten Imbu, itu tanggal 18 pembukaannya. Jadi alhamdulillah Pak, MTQ ini walaupun dilombakan, tapi dengan adanya MTQ ternyata salah satu penjaga agama Islam itu masih jaya Pak. Di tengah-tengah musuh-musuh Islam itu berusaha memusnahkan ilmu Islam ini, ternyata Islam itu masih tetap berjaya. Alhamdulillah.
Takbir, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang lebih kurangnya 3 jam nanti saya sampaikan. Siap Bu, 3 jam Bu? Siap? Sanggup Bu? Ya kalau ibunya sanggup, mungkin saya yang nggak sanggup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Namun maaf apabila ada nanti omongan saya yang sedikit menyinggung. Sebab kalau jangankan disinggung, jangankan tidak disinggung, sedang disinggung saja kadang kita kurang ngerti, kurang paham. Gak usah jauh-jauh, anak kita agak diem aja, padahal karena kita belum ngasih jajan sekolahnya, itu kita kadang pura-pura membabel aja bahasa Melayu, pura-pura tak tahu. Gitu. Kadang diminta pun pura-pura tak tahu. Karena apa? Lebih bawaan nak membeli woku daripada membagi jajan anak. Betul Pak? Betul Bu? Ya mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kisah yang luar biasa. Dan ini dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ataupun surat Bani Israil yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, mengisahkan bagaimana hebatnya perjalanan Rasulullah yang ketika itu dikisahkan oleh ulama lebih kurangnya sekitar jam 8 atau jam 9 atau lepasnya mungkin habis sholat isya. Namun ketika itu belum ada sholat, belum ada sholat Bapak Ibu. Namun sudah ketika itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Yang lebih kurangnya kata ulama ketika itu perjalanan itu paling cepat ditempuh dengan unta dan kuda itu lebih kurangnya 15 hari perjalanan. Tetapi bisa ditempuh oleh Rasulullah hanya secara waktunya itu mungkin 1 detik. Padahal Allah kuasa untuk tidak memakai waktu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Kemudian beliau naik dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2 sampai 7. Sehingga dikatakan oleh ulama dalam penjabarannya berdasarkan hadis Rasulullah, ketika Rasulullah sampai di langit yang pertama, kemudian sampai di langit yang kedua. Begitu dia melihat langit yang kedua ini, maka langit yang pertama ini kecil sekali. Kecil sekali Pak. Sangat kecil. Sehingga ibaratnya seperti sebuah pasir di antara ribuan pasir. Namanya kalau nggak salah, kalau dalam ilmu apanya, galaksi Bima Sakti yang ada sekarang di tahun ini ternyata sangat kecil dilihat di langit yang pertama. Apakah Rasulullah bisa melihat? Allah kuasa untuk memberi penglihatan kepada Rasulullah ketika itu. Sampai ke atas ditemani malaikat Jibril alaihissalam, sampai ke Raf-Raf. Setelah alas Muntaha kemudian sampai ke Raf-Raf, tempat yang tinggi yang memang Allah khususkan untuk hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Menjemput sholat yang ketika itu diberikan oleh Allah 50 kali waktu sholat. Jadi Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya dari kisah ini? Maka dikatakan ulama, kisah ini tidak bisa ditelaah
dengan pola pikir, tapi dengan keyakinan. Hanya bisa ditelaah, diterima. Akal kita ini hanya bisa menerima itu apabila hati kita ini sudah yakin dengan keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu keyakinan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin kepada Allah bahwasanya Allah kuasa untuk yang seperti itu. Allah menciptakan kita semua ini, Allah kuasa. Itulah iman. Nikmat keyakinan itu bahwasanya Allah itu menerimakan perkara ini dalam hati kita apabila kita tunduk kepada keyakinan dalam Islam yang memang di situ ada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika itu yang tidak percaya Bapak Ibu dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW itu hanya orang kafir yang tidak percaya ketika itu. Nah, kalau sekarang ada yang tidak percaya bahwa saya Nabi Isra dan Mi'raj, dia misalnya orang Islam tapi dia tidak percaya, ulama katakan berarti dia murtad dari Islam. Berarti dia murtad dari Islam. Jadi makanya untuk itu kita bersyukur Bapak Ibu bahwasanya kita lahir dari seorang ibu yang Islam, lahir dari ibu yang Islam, yang sehingga otomatis begitu kita lahir, begitu kita bisa ngomong, bahkan bagi yang paham, yang mengerti, ketika bayi lahir langsung diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Makanya kita bersyukur bernikmat sebagai orang Islam, karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam diutus, Islamlah namanya agamanya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar, agama di sisi Allah adalah Islam. Apa dalilnya Bapak dalam akidah Islam bahwasanya Islamlah yang akan selamat dunia akhirat? Di dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi la ilaha illa ana fa'budu." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, garis kurung wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Bukan saya Pak, di situ la ilaha illa ana, bukan la ilaha illallah. Kalimatnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku olehmu. Nah, jadi besok Pak, dia mungkin kiamat, ketika kita dihancurkan semua daripada ini, Allah itu sombong ibaratnya terdada begini, la ilaha illa ana, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Mana Tuhan-Tuhan kalian? Maka cakapnya, mana Tuhan Yesus? Tidak ada. Mana Tuhan Buddha, Hindu, dalam tidak ada. Yang ada aku Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi patut kita bersyukur Bapak Ibu lahir dari seorang Islam, dari seorang ibu yang Islam. Alhamdulillah. Jadi akidah Islam itu Bapak, benarnya akidah Islam itu Bapak, benarnya akidah Islam itu Ibu, bukan dari pengajian. Maaf Bapak, bukan dari pengajian. Maaf Ibu, bukan dari pengajian. Misalnya saya ini orang dikenal jamaah tabligh, padahal Islam juga, cuma firqahnya jamaah tabligh katanya. Kan begitu. Terus saya merasa akidah saya benar, oh keliru. Keliru sekali. Karena tidak dikatakan oleh Rasulullah, disadari bahasanya
Rasulullah mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak dikatakan bahwasanya Islam itu 5 bangunan, cuma syaratnya ikut pengajian. Enggak seperti itu. Tapi dikatakan siapapun dia, walaupun dia baru masuk Islam karena mau menikah dengan seorang wanita, walaupun dia masuk Islam karena mau menikah dengan seorang laki-laki, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah Islam. Bukan karena pengajian. Kalau karena pengajian orang itu merasa bagus bacaan Al-Qur'annya, silakan. Karena ada pengajian qiraatul Qur'an. Kalau dia merasa pengajiannya itu dengan zikirnya dia itu lebih hebat, dia monggo. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang tasawuf itu yang mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harta, kalau dia inginkan harta berlimpah tanpa dia berusaha, yang banting tulang dibanting-banting. Dan kemudian kalau ada orang yang merasa lebih baik sholatnya karena ikut pengajian, ya silakan. Berarti dia berusaha mencari sholat khusyuk wal khusyu'. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum 'an sholatihim khashi'un. Yang beruntunglah orang beriman. Siapa orang beriman itu, Pak? Siapa orang beriman itu, Bu? Orang beriman itu yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dikatakan ulama, la ilaha illallah itu kalimat iman, Muhammadur Rasulullah itu kalimat amal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'an sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Insyaallah paham, Pak? Paham, Bu? Jadi kemudian ada orang yang merasa dia itu zakatnya paling benar, paling sempurna dia Islamnya karena mengamalkan zakat. Karena memang dia mungkin mengeluarkan 2,5% mungkin, atau 5% mungkin, atau mungkin separuh hartanya sebagaimana para sahabat. Para sahabat dan ulama-ulama terdahulu itu mereka mengeluarkan zakatnya gak pakai hitungan. Pokoknya 1 tahun diperincikan 1 tahun saya untuk biaya anak sekolah, 1 tahun 10 juta, untuk biaya makan 1 tahun 10 juta misal. Terus kemudian untuk biaya beli mobil, kredit mobil ataupun perawatan mobil 10 juta. Untuk rebonding orang rumah 10 juta mungkin, perawatan orang rumah itu nafas total misalnya 50 juta. Bapak 1 tahun berpenghasilan 100 juta, yang 50 juta diinfakkan di jalan Allah. Untuk siapa, Pak? Untuk kita sendiri rupanya. Di kampung akhirat siapa yang kita infakkan di jalan Allah, maka itulah yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Misalnya masjid. Nah, masjid ini, Pak, masjid ini dibangun, ya di mana masjid lah tempat ibadah orang Islam. Ngimpaknya itu jangan nunggu ikhlas, Pak. Ini secara teori pembangunan tadi ya. Bu, kasih tahu sama suami, Mas, ngimpak nggak usah nunggu ikhlas. Kenapa? Orang janji-janji kata Bang Jawa. Takkan kesudahan mau ngesoji gitu itu kalau nunggu ikhlas. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa saya katakan seperti ini? Kalau nunggu ikhlas, gak ngamal, masjid kita gak jadi-jadi, betul Pak? Gak nimpak-nimpak, tak ikhlas. Atau tak ikhlas, karena tak ikhlas, si ibu aja lah. Atau ibu aja. Maka masjid kita ini tak jadi. Di akhirat kita tidak dapat pahala, karena memang tak menginfak di masjid. Di
masjid kita ini lambat jadi ya, kan begitu, ya kan? Tapi kalau misalnya kita minta ikhlas, minta, misalnya kayak di Payarumir 1 tempat saya dilelang, pembangunan masjidnya dilelang Pak. Ikhlas tak ikhlas tuh, maaf cakap baik kayu ataupun mesokin. Nah, mesokin bahasa Melayu mesokin betul lah. Mesokin yang kayu mesokin dikenakan misalnya 20.000. Kalau yang luas kayu janganlah pula 20.000 kan gitu. Monggo silakan. Ikhlas tak ikhlas Pak nimpa. Jadi kalau ikhlas tak ikhlas nimpa, kalau dia nggak ikhlas tetap nimpa, di akhirat mungkin nggak dapat pahala. Tapi masjidnya juga jadi, betul Pak? Betul Bu? Nah kalau tak ikhlas, tak nimpa, dapat 3, mungkin 4. Sopotan, disombongkan, gitu kan? Disombongkan itu. Saya sebetulnya orang Jawa Tengah, orang Ngapak. Cuma tahun 90 saya pindah ke Payarumir 1 ikut orang tua. Alhamdulillah, kan itu. Jadi saya bisa tahu bahasa Melayu. Jadi disombongkan. Ada 4 mungkin. Kalau tak ikhlas, tak nimpa, masjid kita tak dapat pahala 1. Masjid kita tak jadi, lambat jadi 2. Yang ketiga, kita dibilang loki, dibilang sempilit, betul Pak? Yang parah lagi, ketika anak cucu kita dimintai Pak, tanda bagi juga anak sobot, memang something lah kau, ngaku itu. Dulu kau tanda bagi Pak, ya, ngaku tak ikhlas. Memang macam itulah jatuh kau tuh, macam itu, keturun ke kau pun tak. Masya Allah. Berapa Bu? Ada 4. Kalau kita ikhlas tidak ikhlas, tidak berinfak di masjid atau di jalan Allah. Minta maaf ya Pak kalau tersinggung. Tapi kalau tersinggung, alhamdulillah, berarti kita ini masih normal katanya Pak. Jadi kalau nggak tersinggung, nah cuma tinggal dulu. Dia tersinggung tanda menunggu saya, tanda mengundang saya, atau tersinggung besok aku adalah Pak. Ngaku lanak mampus pun aku ini, itu masalah dah. Lanak mampus pun ini hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan masjid yang besar ini, saya yakin warga Dusun Kritang dan sekitarnya, khususnya di Masjid Al-Muhajirin ini, yaitu Masar 3 ini, semuanya orang yang gemar berinfak dan tidak sayang untuk membangun masjid yang kita cintai ini, tempat ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan.